Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di perjumpaan ini saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang dua gadis kembar anak seorang pendeta yang tak menemukan jawaban atas ketuhanan, yang akhirnya menghantarkannya mendapatkan hidayah Allah. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya bersama-sama berikut ini. Di suatu keluarga sederhana di Sunda Kelapa, Jakarta, lahir sepasang putri kembar, Alia dan Alia Nabila, dari seorang pendeta gereja Protestan yang dikenal sebagai sosok penuh kasih. Sejak usia 3 tahun, mereka sudah aktif di kegiatan gereja, menyanyi di paduan suara anak, membantu ibu menata gereja, belajar firman Tuhan, dan merayakan setiap Minggu Paskah dan Natal dengan sukacita. Kehidupan mereka berputar pada rutin gereja, sekolah minggu, pengajian, meskipun lebih ke refleksi iman Kristen, serta tugas kecil sebagai pendamping tamu dan keluarga baru dalam komunitas. Ayah yang hangat selalu mendampingi mereka, mengajarkan untuk mencintai sesama, berdoa, dan percaya pada rencana Tuhan. Meski tampak damai dari luar, Alia dan Nabila menyimpan kegelisahan batin yang tersembunyi. Sejak usia 7 tahun, Alia, lebih pendiam, sering bertanya, "Ayah, apakah Tuhan itu satu, atau ada banyak sifat yang kadang saling bertolak belakang?" Sementara Nabila menambah, "Ayah, mengapa dosa orang lain membuat Tuhan marah kepada kita? Bukankah Tuhan itu pengasih?" Ayah, pendeta penuh kebijaksanaan, mencoba menjelaskan lewat metafora, seperti matahari yang memberi terang tapi juga bisa membakar, atau lautan yang tenang namun bisa mengguncang. Namun jawaban-jawaban ini hanya meredam, bukan memuaskan rasa ingin tahu si kembar. Ketika memasuki dunia kampus, Alia mengembara ke ranah intelektual, filsafat, psikologi, sosiologi, dan teologi lintas agama. Setiap diskusi menambah banyak, pertanyaan tak terjawab. Apakah konsep kebaikan Tuhan tampak universal, atau hanya perspektif agama tertentu? Bagaimana konsep keselamatan dan dosa bisa hadir jika Tuhan adalah Maha Kasih? Apakah ada kebenaran tunggal di atas kebenaran banyak agama? Nabila, yang selalu menemani, sering menasehatinya. "Saranku, Ali, jangan terlalu terburu. Relakslah sejenak, mungkin akan tercipta titik terang kelak." Namun bagi Alia, menemui pergumulan batin itu seperti tidak menemukan album foto lama. Ada yang hilang, padahal seharusnya begitu lengkap. Suatu hari di perpustakaan kampus, ketika Alia mencari buku teologi, matanya tersapu tulisan Latin, Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Rasa penasarannya menyeruak. Tanpa ragu, ia buka halaman pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap kata terasa sederhana, namun penuh makna yang tak terpecah, tak terkontradiksi. Ia lanjut membaca, bareng-bareng Nabila, di pojok perpustakaan. Tiap ayat terasa runtut, saling melengkapi, mendamaikan logika dan hati. Tiap tema, tauhid, moral, kehidupan, mengalir seperti sungai bening, tidak terputus. Diskusi mereka berdua kian hangat. "Nabila, kamu lihat, Aye, Allah di sini tidak setengah-setengah." Alia, "Ya, tak seperti keragaman penafsiran yang aku temui selama ini. Rasanya, hatiku bisa tenang." Mereka temukan bahwa Al-Quran menawarkan penegasan Tuhan yang esa, ilahi tanpa porsi kontradiksi, bahkan di mata akal dan nurani. Setelah berminggu-minggu mereka terdiam di perpustakaan, Alia memutuskan mencari jawaban dari sumber pertama ia kenal, ayah pendeta. Ia rangkum semua kegundahan batinnya. "Ayah, kenapa Tuhan harus kuat dan penghakim, tapi juga kasih dan pengampun? Bukankah itu kontradiksi? Kenapa dosa orang lain bisa memengaruhi pandangan ilahi terhadap kita? Adakah satu sumber suci yang menjelaskan hal itu lengkap dan konsisten?" Pertanyaan itu memaksa ayah terdiam. Ia terlihat berjuang menjawab. "Nak, aku coba jawab lewat kacamata iman dan lebih menjauhkan logika. Tapi, aku mengakui, aku tak pernah punya kata penutup untuk semua pertanyaanmu." Ayah mengusap kepala Alia dan Nabila. Matanya berkaca. Ia menyadari, imannya sendiri memuat simpul keraguan-raguan besar yang tak ia sadari hingga kini. Dua gadis kembar dari Jakarta, yang lahir dari tradisi keimanan Kristen, kini berada di ambang perubahan spiritual.
Sebuah lubang pertanyaan yang tak pernah terjawab perlahan menemukan jawabannya pada selembar kitab yang tidak pernah mereka bayangkan akan membuka kedamaian batin, Al-Quran. Sobatku, kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan pencarian iman Alia dan Nabila berbuah jawaban disertai tantangan, hingga ke momen bersyahadat yang mengguncang hidup mereka. Jejak kaki. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Jejak syahadat yang membara di dalam sanubari mereka. Setelah berminggu dalam keheningan berpikir, Alia dan Nabila yang kami kenal sebagai saudari kembar, secara bersama-sama mengikrarkan niat untuk memeluk Islam. Mereka memilih hari Jumat yang suci sebagai momentum pergantian hidup. Kelabu kota Jakarta seakan meredup di balik cahaya baru. Dengan suara tegar bersaut-sautan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mereka mengucap itulah di salah satu sudut masjid kampus, antara bangku dan rak buku, disaksikan teman dekat dan seorang dosen yang membimbing spiritual mereka sejak awal pencarian. 7. Riak-riak di tengah internal keluarga-keluarga mereka. Teringat sekilas senyuman ayah saat ia memeluk mereka di ujung pembacaan syahadat. Namun di dalam keluarganya terjadi gemuruh. Ayah pendeta yang selama ini jadi fondasi spiritual mereka, menatap dengan mata berkaca, penuh campuran kebanggaan dan kesedihan. Di malam pertama setelah syahadat, ibu menangis terisak, bergulat antara cinta pada anak dan rasa kehilangan identitas keimanan mereka sejak kecil. Ayah menundukkan kepala. Dalam doa malam, ia terlalu bergumam panjang terangnya keyakinan yang hancur dan harapan yang lembut pada hidayah. Dalam gereja, sahabat lama mereka mendengar kabar itu. Mereka datang menghibur ayah, memberikan pelukan dan doa. Suasana hati keluarga pun bagaikan laut tenang yang tiba-tiba digempur ombak pasang. Sekolah Kristen tempat mereka mengajar paruh waktu pun mulai memberi tekanan. Berulang kali ditanyakan, "Kenapa kalian pilih Islam? Apa salahnya tetap jadi Kristen?" Postingan di media sosial bertebaran. Ada yang mengecam, ada yang penasaran. Namun ada juga teman-teman kampus dari beragam latar yang mendukung. Namun, Alia tetap teguh. Keimanan bukan soal default lahir, tapi tentang menemukan yang hakiki. Nabila menambahkan, "Dan di Al-Quran, kami temukan bukan sekadar teks, tapi panduan hidup yang selaras logika dan nurani. Demi menjaga istiqomah, konsistensi." Yang pertama sobatku, pemahaman Quran mereka rutin ikut kajian kampus dan kelompok membaca tafsir. Selanjutnya, solat dan doa belajar solat 5 waktu, merasakan kedamaian dalam setiap sujud. Berikutnya, etika dan akhlak tidak hanya menutup aurat, tapi berupaya berlaku adil, jujur, dan lemah lembut, seperti dikisahkan kandungan ayat. Dan berikutnya sobatku, pelayanan sosial, ikut kegiatan bakti sosial kampus bersama teman muslim dan non-muslim. Transformasi ini semakin menyatukan mereka sebagai saudari dan menjalin hubungan baru dengan Allah yang setiap hari terasa lebih nyata. Setelah beberapa bulan, ayah memutuskan mengajak mereka berbicara dalam suasana damai di ruang tengah rumah. "Ayah, anakku, aku melihat kalian tak lagi sama, cahaya batin terpancar di wajah kalian." "Alia, ayah, kami temukan kedamaian yang Allah janjikan dalam Al-Quran, keteguhan dan kejelasan dalam memahami Tuhan." "Ayah, adakah satu hal dalam agama kalian sekarang yang membuat kalian menyesal? Yang membuat kalian terluka?" Nabila, "Tidak, ayah. Kami justru merasa Allah gentar dengan hati kecil yang ikhlas." Ayah tersenyum tipis, menahan air mata. "Semoga jalan kalian tetap terang. Semoga aku bisa iri. Ikut bahagia melihat kalian bahagia." Mereka pun memeluk ayah. Selama ini, ayah tidak pernah berhenti mencintai, hanya tak tahu cara merangkul kebenaran yang mereka temui. Dua gadis kembar dari Sunda Kelapa Jakarta kini menjadi contoh keberanian memilih jalan kebenaran. Melepasi tekanan keluarga dan komunitas lama, mereka teguh dalam iman yang mereka yakini, hanya Allah yang pantas ditaati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, setelah bersyahadat dan melewati badai emosi keluarga, Alia dan Nabila memilih tidak bersembunyi dalam perubahan. Mereka justru tampil lebih tegar, namun tetap lembut dalam tutur kata dan akhlak. Kampus menjadi saksi transformasi mereka. Dari putri pendeta menjadi pelita keislaman yang membumi dan penuh kasih. Setiap Jumat, mereka hadir di barisan pertama sholat. Mereka pun aktif menulis di buletin kampus, membuka ruang diskusi tentang toleransi dan pencarian makna Tuhan. "Kami tak meninggalkan kasih,
Kami hanya kembali pada keesaan Tuhan yang tak bertentangan, tulis Alia dalam salah satu artikelnya. Alih-alih membenci masa lalu, Alia dan Nabila menjadikannya jembatan dakwah. Mereka tahu, kebenaran tidak hadir dalam bentakan, tapi dalam percikan hikmah yang menyentuh hati. Di suatu acara dialog antar agama, Nabila berkata, "Saya tumbuh dalam cinta kasih Kristiani, tapi di dalam Islam saya menemukan keseimbangan. Tuhan yang pengasih, tapi juga tegas. Tidak bertentangan, tidak terbelah." Peserta dialog terdiam. Tak sedikit yang menitikkan air mata. Bukan karena debat, tapi karena kejujuran mereka yang menembus dinding fanatisme. Namun bukan berarti semuanya mulus. Beberapa teman masa kecil memblokir mereka di media sosial. Di sebuah gereja yang dulu sering mereka kunjungi, nama mereka dihapus dari daftar jemaat. Bahkan ada yang mengirim pesan-pesan menyakitkan. "Kamu mengkhianati Kristus. Hidupmu nanti akan hampa di dunia muslim yang keras." Tapi mereka memilih diam, membalas dengan akhlak, dengan doa, dengan terus menebar ilmu. "Kami tidak pindah karena kecewa, tapi karena yakin," jawab Alia suatu hari saat diwawancara majalah kampus. Cahaya keimanan dan ketakwaan mereka menerangi yang lain di sekeliling mereka. Perjalanan mereka yang konsisten, santun, dan terbuka justru melahirkan buah yang tak terduga. Seorang teman kuliah jurusan teologi mulai rutin hadir di kajian Islam karena terinspirasi ketenangan Alia. Dosen filsafat agama yang tadinya ateis, kini sering berdiskusi tentang konsep tauhid dengan Nabila. Bahkan salah satu jemaat gereja lama mereka, seorang perempuan tua yang sangat dekat dengan mereka sejak kecil, diam-diam meminta terjemahan Al-Quran. "Kalau dua anak yang begitu cinta gereja bisa menemukan kedamaian dalam Islam, mungkin aku juga perlu membaca," katanya. 3 tahun telah berlalu sejak hari mereka bersyahadat. Kini, Alia dan Nabila telah menyelesaikan kuliah. Alia menjadi penulis dan pembicara Interfaith, sedangkan Nabila melanjutkan S2 dalam studi perbandingan agama. Di satu malam hening, mereka duduk di balkon rumah, memandang langit Jakarta yang bertabur lampu. "Nabila, kalau dulu kita tak pernah membuka Al-Quran itu di perpustakaan. Alia, mungkin kita masih sibuk mencari Tuhan dalam kebingungan." Mereka tertawa kecil, lalu diam, menatap langit, mengingat ayat yang kini menjadi cahaya hidup mereka. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur, 35. Dari pendalaman hati hingga keteguhan di jalan yang benar, kisah dua saudari ini menjadi bukti bahwa hidayah adalah milik Allah dan bisa mengetuk siapa saja, asal ia berani membuka hati, membaca dengan jujur, dan berserah dengan yakin. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, 3 tahun setelah bersyahadat, kehidupan Alia dan Nabila memasuki fase yang berbeda. Mereka bukan hanya menjadi pribadi yang matang dalam iman dan ilmu, tetapi juga perempuan yang dicintai karena ketulusan dan akhlaknya. Di sebuah seminar pemuda Islam tentang literasi Al-Quran, Alia bertemu Haidar, seorang pemuda Sunda lulusan Timur Tengah yang kini mengajar tafsir dan menjadi aktivis dakwah digital. Bukan penampilannya yang membuat Alia terpikat, tetapi caranya menjelaskan ayat dengan lembut, ilmiah, dan penuh welas asih. Sementara Nabila, dalam kegiatan sosial Muslimah Peduli Yatim, bertemu dengan Farhan, seorang dokter muda lulusan Jerman yang sederhana dan lembut dalam sikap. Farhan tertarik pada Nabila karena keteguhannya mempertahankan iman meski berasal dari latar belakang non-muslim. Keduanya pun dipinang dengan cara yang penuh adab dan keislaman. Tidak ada pacaran, tidak ada janji manis kosong. Hanya istikharah, silaturahmi keluarga, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Pernikahan kembar itu menjadi peristiwa yang menginspirasi banyak pihak. Dihadiri mualaf, tokoh masyarakat, mahasiswa lintas iman, bahkan beberapa jemaat lama dari gereja masa kecil mereka datang untuk memberikan restu. Ayah mereka datang, berdiri dengan mata berkaca. Ia belum masuk Islam, namun hatinya luluh melihat ketulusan cinta anak-anaknya yang dulu pernah ia gendong sambil menyanyikan lagu-lagu gereja. "Ayah, aku tak bisa mendebat lagi, tapi aku tak bisa berhenti mencintai kalian. Kalian membuatku berpikir ulang tentang semua hal." Saat prosesi akad nikah dilaksanakan dengan lantunan ayat suci yang menggetarkan, tak sedikit hadirin yang menunduk, bahkan menangis. Ada sesuatu yang suci, tulus, dan hakiki di balik akad itu, lebih dari sekadar resepsi. Setelah menikah, keduanya tidak mundur dari dakwah, mereka justru memperluas pengaruhnya. Alia mendirikan komunitas literasi mualaf,
Nur Cahaya, tempat para mualaf muda belajar Islam, berdiskusi, dan menulis kisah perjalanan spiritual mereka. Alia menjadi mentor, penulis, dan fasilitator. Nabila membina komunitas muslimah lintas latar belakang, mengajarkan dasar-dasar tauhid, fikih, dan membina akhlak Islami. Ia juga merancang program Syahadah Sisters, wadah spiritual dan psikologis untuk mualaf perempuan yang diasingkan oleh keluarganya. Keduanya tidak menutup pintu masa lalu. Justru mereka menjadikan latar gereja, ayah pendeta, dan keraguan masa kecil sebagai jembatan empati bagi para pencari Tuhan. Di suatu malam Ramadan, Alia dan Nabila duduk bersama ayah mereka yang semakin renta. Mereka sedang membaca surat Maryam dan Ali, Imran, tentang kelahiran Isa dan keikhlasan Maryam. Ayah, aku selalu mencintai Yesus, tapi kini aku melihat wajahnya bercermin di dalam Al-Quran. Lebih murni, lebih dekat. Alia hanya menunduk, menahan haru. Nabila menggenggam tangan ayahnya. Nabila, ayah, Isa tetap mulia. Tapi semua nabi, termasuk dia, hanya mengajak kita menyembah satu Tuhan, Allah. Ayah tidak langsung bersyahadat, namun senyumnya malam itu berbeda. Lebih tenang, lebih dalam. Seolah tak ada lagi dinding antara dia dan kebenaran yang selama ini dicarinya bersama putri-putrinya. Kini, Alia dan Nabila menjadi sosok yang dihormati dalam komunitas Muslim Jakarta. Mereka bukan hanya dikenal sebagai mualaf, tapi sebagai penyeru damai dari dua dunia, iman lama dan iman baru. Mereka tak menyesali masa lalu. Mereka tak membenci siapapun. Mereka hanya ingin semua orang punya kesempatan bertanya, membaca, dan mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Di akhir malam, ketika adzan Isya berkumandang dari masjid sekitar Sunda Kelapa, mereka berdoa dalam sujud panjang. Ya Allah, tunjukkanlah jalan MU kepada semua hati yang rindu, sebagaimana Engkau telah menuntun kami dari gelap menuju cahaya. Kisah ini belum benar-benar berakhir, karena hidayah adalah cerita yang tak pernah usai. Selama masih ada hati yang mencari, masih ada cahaya Allah yang menuntun. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, berita tentang perjalanan spiritual Alia dan Nabila tak hanya tersebar di kampus dan komunitas mualaf. Di kalangan gereja tempat mereka tumbuh, isu ini mulai menjadi pembahasan hangat. Beberapa pendeta senior yang mengenal ayah mereka sejak muda mulai mendekatinya dengan nada prihatin dan sekaligus rasa ingin tahu. Pendeta Paulus, kau biarkan mereka begitu saja? Tidak kau bimbing kembali? Ayah, aku membimbing mereka sejak kecil, tapi sekarang aku merasa, mungkin akulah yang harus belajar dari mereka. Kata-kata itu membuat ruang diskusi sunyi. Tak seorang pun menyangka bahwa sang pendeta, yang dulu tegas mengkaji perjanjian baru, kini sedang merefleksi ulang seluruh peta keyakinannya. Beberapa malam setelah pertemuan itu, ayah mereka, yang mulai menua dan pelan-pelan ditinggalkan oleh pengaruh gerejanya, memilih untuk diam-diam membaca kembali Alkitab, lalu Al-Quran. Terjemahan demi terjemahan ia baca. Tafsir ia selami. Di suatu malam Ramadan yang sunyi, ia berkata kepada dirinya sendiri, jika Tuhan adalah satu, mengapa ada banyak suara yang saling bertentangan dalam kitab yang katanya suci? Tapi dalam Al-Quran, semua saling menyambung. Ia menangis dalam diam. Ia teringat pertanyaan Alia saat usia 10 tahun. Ayah, mengapa Yesus berdoa jika dia Tuhan? Dan pertanyaan Nabila saat usia 14 tahun. Jika Allah tiga, mengapa kami tak pernah bisa benar-benar memahaminya tanpa merasa Tuhan terbelah? Kini, semua itu bukan hanya pertanyaan anak kecil. Ia tahu, itu adalah pintu hidayah yang Allah kirim sejak lama, namun ia sendiri yang menutupnya. Pada suatu malam menjelang akhir Ramadan, ayah mereka datang ke rumah Alia dengan langkah lemah. Ia duduk di ruang tamu, menatap kedua anaknya yang kini mengenakan jilbab, memancarkan kelembutan yang tak pernah ia pahami ketika mereka masih kecil. Dengan suara lirih ia berkata, bimbing aku ingin mengenal Tuhan seperti kalian mengenalnya. Alia menahan tangis. Nabila menggenggam tangannya. Mereka tak pernah memaksa, tak pernah mendesak. Tapi malam itu, mereka berdua mengajari sang ayah untuk bersyahadat. Di bawah langit malam Jakarta, sang pendeta tua mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pecah dalam kesunyian. Tidak ada sorak, tidak ada kamera. Hanya cahaya yang turun ke dalam hati yang merendah. Setelah masuk Islam,
ayah mereka memilih hidup sederhana. Ia tidak lagi berdiri di mimbar gereja, namun mulai menulis pengalaman spiritualnya secara anonim, membagikannya kepada komunitas pencari Tuhan yang tersebar di berbagai forum online dan kelompok pengajian mualaf. Ia lebih banyak diam, lebih banyak mendengar, lebih banyak menunduk. Ternyata selama ini, aku bukan mengenal Tuhan, aku hanya mengenal doktrin. Kisah hidupnya pun menyebar dari mulut ke mulut, menjadi penguat bagi mereka yang bimbang di tepi kebenaran namun takut melangkah. Kini, keluarga itu berdiri di atas fondasi iman yang baru. Alia dan Nabila telah menjadi ibu dari 2 anak kecil yang mereka besarkan dengan cinta Islam, kasih tanpa paksaan, dan ilmu yang membumi. Ayah mereka, yang kini lebih sering dipanggil Abu Maryam, menjadi sosok bijak di komunitas mualaf. Ia tak lagi berdebat, tak lagi menantang, hanya menuntun dengan kelembutan yang dulu ia temukan dalam Quran pertama yang dibuka oleh putrinya di perpustakaan kampus. Dulu aku memimpin gereja. Kini, aku memimpin diriku sendiri menuju Allah. Kisah yang saya sajikan ini, merupakan bukti bahwa hidayah tidak hanya datang kepada yang muda, tapi juga kepada yang pernah merasa sudah tahu segalanya. Alia dan Nabila bukan hanya pencari kebenaran, mereka adalah jembatan hidayah, bagi diri, keluarga, dan dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana mereka menyebarkan dakwah ke lintas kota, menjadi pembicara lintas negara, hingga menghadapi tantangan fitnah dan fitnah media. Semua fitnah yang mereka hadapi dapat mereka lalui dengan tegar penuh kebijaksanaan dan keteguhan iman. Dengan mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka hanya mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka pun tetap teguh semangat dalam melaksanakan tugas dakwah sebagai panggilan hidup di dalam pengabdian diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.